Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Suci Prastikasari dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dengan NIM 072-2019-0002. Dalam menyelesaikan tugas video dalam mata kuliah Manajemen Pelabuhan, kali ini saya akan membahas mengenai data-data yang mendukung dalam perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan. Untuk itu dimohon untuk menyimaknya. Nah, sebelum mengulik lebih dalam mengenai data-data apa saja yang termasuk di dalam perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih itu pelabuhan secara umum. Tapi saya yakin kepada teman-teman pasti sudah mengetahui apa itu pelabuhan dan di mana letaknya. Nah, pelabuhan adalah tempat yang sengaja dibangun untuk menjadi tempat berlabuhnya kapal. Kawasan inilah yang dijadikan tempat singgah bagi kapal-kapal sebelum akhirnya berlabuh atau meneruskan perjalanan. Di pelabuhan, biasanya kapal menaikkan atau menurunkan muatannya. Pelabuhan sendiri ada yang disebut dengan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Nah, pelabuhan umum ini adalah pelabuhan yang kegiatan pelayanannya ditujukan kepada masyarakat. Nah, sementara pelabuhan khusus adalah jenis pelabuhan yang dibangun dengan tujuan tertentu. Jadi, setiap jenis pelabuhan akan dikelola oleh penanggung jawabnya masing-masing. Pelabuhan umum dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan, sedangkan pelabuhan khusus biasanya dikelola oleh pemerintah daerah. Kemudian, setelah mengetahui apa itu pelabuhan secara umum, kita masuk dalam perencanaan pelabuhan. Pembangunan pelabuhan memakan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan suatu perhitungan dan pertimbangan yang matang untuk memutuskan pembangunan suatu pelabuhan. Keputusan pembangunan ini biasanya didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan seperti politik, ekonomi, dan teknis. Ketiga dasar pertimbangan tersebut saling berkaitan, tetapi biasanya yang paling menentukan adalah pertimbangan ekonomi. Nah, beberapa faktor yang perlu diperhatikan yang di dalam pembangunan suatu pelabuhan adalah kebutuhan akan pelabuhan dan pertimbangan ekonomi, volume perdagangan melalui laut, dan adanya hubungan dengan daerah pedalaman baik melalui darat maupun air. Sebelum memulai pembangunan pelabuhan, harus dilakukan terlebih dahulu survei studi untuk mengetahui volume perdagangan baik pada saat pembangunan maupun di masa mendatang yang akan datang. Jadi untuk diantisipasi dari daerah sekitarnya. Nah, volume perdagangan ini penting untuk menentukan layak atau tidaknya pelabuhan tersebut dibangun. Pada pelabuhan khusus, produksi dari suatu perusahaan biasanya sudah diketahui sehingga pelabuhan dapat direncanakan untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian, setelah beberapa studi di atas dilakukan, selanjutnya ditetapkan lokasi secara umum pelabuhan di mana akan diletakkan. Nah, fungsi utama pelabuhan dan jenis serta volume barang yang akan dilayani. Langkah berikutnya adalah membuat studi pelabuhan dan layout pelabuhan dalam persiapan untuk membuat penyelidikan lapangan yang lebih lengkap yang diperlukan di dalam pembuatan perencanaan akhir pelabuhan. Beberapa penyelidikan yang perlu dilakukan adalah studi seperti survei hidrografi dan topografi, penyelidikan tanah di rencana lokasi, pemecah gelombang, dermaga, dan bangunan-bangunan pelabuhan lainnya, dan juga perlu memerhatikan seperti angin, arus, pasang surut, dan gelombang. Nah, kemudian setelah melakukan beberapa studi, perencanaan pelabuhan juga harus memperhatikan berbagai faktor yang akan berpengaruh pada bangunan-bangunan pelabuhan dan kapal-kapal yang akan berlabuh. Nah, jadi ada 3 faktor yang harus diperhitungkan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu angin, pasang surut, dan gelombang. Nah, angin menimbulkan arus dan gelombang, angin juga dapat menimbulkan tekanan pada kapal dan bangunan pelabuhan. Pasang surut sangat penting di dalam menentukan dimensi bangunan seperti pemecah gelombang, dermaga, pelampung penambat, kedalaman alur pelayaran, perairan pelabuhan, dan sebagainya.
Gelombang yang menyerang bangunan pantai akan menimbulkan gaya-gaya yang bekerja pada bangunan tersebut. Nah, bangunan harus tetap aman terhadap gaya gelombang yang bekerja padanya. Selain itu, gelombang juga akan berpengaruh pada ketenangan di perairan pelabuhan. Lalu kemudian di dalam perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan ada beberapa data atau urutan kegiatan untuk data pendukung dalam merencanakan pelabuhan. Jadi, untuk dapat merealisasi suatu pembangunan pelabuhan, minimal ada beberapa data-data pokok yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu adalah asal dan tujuan muatan seperti origin dan destination dan jenis muatan. Yang kedua, kriminologi meliputi angin, pasang surut, dan sifat air laut perlu diperhatikan di dalam perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan. Yang ketiga, juga perlu memperhatikan topografi seperti geologi dan struktur tanah di dalam lokasi pembangunan pelabuhan perikanan. Keempat, ada rencana pembiayaan ukuran keberhasilan secara ekonomis dilihat dari segi investasi. Kemudian ada pendayagunaan modal ditinjau dari segi operasional, terutama dalam penanganan muatan. Kemudian, kaitan pelabuhan dengan jenis kapal yang menyinggahinya dan sarana atau prasarana angkutan lain yang mendukung kegiatan pelabuhan dengan daerah pendukungnya secara keseluruhan. Kaitan pelabuhan dengan pelabuhan lainnya dalam rangka lalu lintas dan sistem jaringan guna mendukung perdagangan. Jadi, beberapa data pokok ini kemudian dijadikan dasar-dasar dan harus diusahakan saling berkaitan agar dalam rencana dasar pelabuhan tersebut secara keseluruhan bisa dikatakan layak. Nah, biasanya persiapan-persiapan seperti ini terkadang membutuhkan waktu antara 3-5 tahun. Kemudian, berdasarkan uraian di atas, dalam merencanakan pelabuhan, ciri-ciri teknik khusus harus diperhatikan agar pelabuhan yang dirancang dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, kapal harus dapat mudah keluar masuk pelabuhan dan bebas dari gangguan gelombang dan cuaca sehingga navigasi kapal dapat dilakukan. Kedua, tersedia ruang gerak kapal di dalam kolam pelabuhan. Gerakan memutar untuk mengarah keluar pelabuhan harus dimungkinkan sebelum kapal ditambatkan. Kemudian kapal untuk bertambat. Pembuatan tambat dermaga atau dermaga diusahakan sedemikian agar biaya awal dan biaya pemeliharaan minim, tetapi kuat memikul muatan, peralatan, dan tumbukan kapal pada saat menambat. Jadi itulah tadi pemaparan tentang data-data yang mendukung di dalam perencanaan pelabuhan perikanan. Semoga dengan apa yang saya paparkan di dalam video ini bisa menambah ilmu teman-teman yang menonton. Kesimpulannya, di dalam perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan perlu banyak memperhatikan beberapa aspek-aspek yang sangat penting untuk di dalam pembangunan pelabuhan perikanan, seperti memperhatikan aspek-aspek topografi, melihat cuaca, melihat pasang surut, dan lokasi di mana pembangunan tersebut akan dilakukan. Nah, akhir kata, bila ada salah, semoga dengan video ini bisa menambah ilmu teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.